Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita, pemirsa. Kalau tadi salah satu problem sudah dibahas di segmen sebelumnya, kali ini kita akan membahas kemungkinan problem lain, Pak Yusuf, kalau kita bicara soal fairness ya, keadilan, kemudian adanya potensi timbul kecemburuan sosial nih Pak. Ada pihak-pihak yang mungkin ikut merasakan manfaat dengan adanya pemutihan tunggakan iuran, tapi bagaimana dengan mereka yang selama ini sudah taat membayar iurannya? Ya, jadi tadi kan kita dampak positif nih semua. Nah, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Jadi misalkan mereka rutin secara kontinu, meskipun mereka pas-pasan duitnya tapi berusaha membayar, maka sepertinya mungkin BPJS harus memberi bonus. Bonusnya apa? Misalkan bayar 12 bulan, bonus 2 bulan gratis atau 1 bulan gratis, supaya mereka merasa nggak sia-sia membayar rutin. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, jangan sampai nanti orang-orang berpikir negatif. Tungguin aja pemutihan, tungguin aja. Seperti itu sikapnya ke depan. Betul, nyuwun sewu nih. Jadi misalkan kadang-kadang di rumah sakit kita ketemu pasien banyak orang yang datang ketika dia dideteksi misalkan penyakit berat. Iya, misalkan cancer gitu. Nah, baru dia cepet-cepet daftar BPJS. Nah, itu udah gak fair. Artinya kan BPJS seperti Pak Edi bilang kan, kita saweran bareng ya Pak ya. Gotong royong. Kita gotong royong supaya kita saling membantu gitu. Nah, jangan sampai nanti ada kesan ntar nungguin aja. Nah, itu nggak boleh tuh. Artinya kita sepakat bahwa BPJS ini bagian dari yuk kita bersama-sama guyup bareng menjaga kekuatan kesehatan agar masyarakat mampu membayar dan terlindungi dengan adanya jaminan BPJS ini. Opsi skema lanjutan untuk kemudian bisa tetap menjaga semangat dari BPJS supaya tetap gotong royong, tadi semua pihak juga merasakan manfaat yang sama rata, gimana Pak Yusuf? Ya tadi, jadi artinya kalau misalkan yang rutin kasih bonus, yang belum bayar, hayo bayar. Nah kemudian servisnya kita naikkan, artinya servis kualitinya ditambahkan. Seperti Pak Edi tadi ngomong benar, jangan sampai nanti di NTT fasilitinya kurang, gitu loh. Ya, artinya fasilitas yang diberikan di Jakarta, di Bandung, maupun nanti di NTT, maupun seperti saya sering ke Papua atau Ternate, kualitas servisnya sama, karena standarization-nya sama. Jadi orang nggak akan merasa kesenjangan. Saya bayar, ayo bayar, karena kualitas pelayanan oke banget. Oke. Pak Edi, gimana DPR ikut memastikan sebagai bentuk upaya antisipasi atas timbulnya dampak negatif dari kebijakan ini Pak Edi? Salah satunya tadi, kecemburuan sosial di masyarakat Pak Edi. Ya tadi kan reward and punishment kan sebetulnya kan. Jadi jangan sampai orang kaya, ya kan, mampu tapi nggak bayar. Dia memanfaatkan pemutihan. Ini nggak fair dong, dieksklusi dong. Orang yang rajin bayar, tapi sebenarnya ya bukan miskin, tapi memaksakan lah ya. Ini dikasih reward, itu bagian dari upaya. Nah, tetapi bahwa nanti kami pasti akan meng-cross-check datanya BPS, Kemensos, lalu Kemenkes, BPJS, pasti akan kami undang untuk kemudian memverifikasi betul sistem yang mereka kembangkan. Jangan sampai orang yang harusnya miskin mendapat fasilitas pemutihan, itu nggak dapat, tapi orang kaya dapat. Itu yang harus kita hindari. Jadi kami akan lakukan pengawasan secara presisi, dan selama ini memang persoalannya selalu data. Data yang dimiliki oleh BPS atau data DTSEN itu selalu di lapangan pasti ditemukan. Ini harusnya miskin dapat, kok enggak, ini harusnya kaya kok malah dapat, itu selalu ada. Data inklusi eksklusi pasti ada itu. Nah tentu ini menjadi seluruh mitra yang terkait dengan JKN ini harus tupoksinya betul-betul dikuati, karena setiap data yang salah itu bantuan pemerintah atau kebijakan kita menjadi tidak tepat. Ini yang selalu harus kita hindari. Pak Timbul, sepakat dengan adanya skema reward and punishment yang mungkin juga bisa dilakukan untuk ikut mengawal jalannya kebijakan ini? Ya memang tentunya prinsipnya kan gotong royong ya. Jadi begini, kenapa tunggakan ini besar ya? Kita juga harus melihat sejarahnya. Ketika COVID 2020, ekonomi kan terhantam. Betul. Mandiri kan bekerja dulu baru dapat ya, kecuali penerima upah ya. Nah, ini kan peserta mandiri nih. Ketika mereka menghadapi krisis ekonomi karena Covid, lahirlah Perpres 64 2020. Perpres 64 2020 itu kan menaikkan iuran yang kelas 1 80.000 ke 150.000, kelas 2 51.000 ke 100.000,
kelas 3 23.000 ke 35.000, 42.000 tapi disubsidi 7.000. Mereka nggak punya daya beli, iurannya dinaikkan besar-besaran. Itulah awal muasal mereka menjadi penunggak yang menyandra terus selama 5 tahun ini. Nah, maksud saya begini, betul ada kemampuan yang ada masyarakat yang tidak mampu, kalaupun dikasih penghapusan, ya saya berharap sih nggak ada yang diiriin gitu loh. Karena memang konteksnya adalah mereka ini dalam kondisi yang tidak tepat pada saat itu. Nah, bukan mereka tapi yang oleh sebab mau itu gitu begini. Ya, Pak, ya? Jadi memang tentunya kita sih berharap bahwa masyarakat pun yang sekarang rajin membayar, juga kan perspektifnya bukan begini, saya bayar, saya dibebani. Enggak, saya membayar karena ada saudara saya, ada teman saya, ada tetangga saya yang lagi cuci darah, yang kena jantung, yang kena... Artinya, justru dia membayar, itu kan bagian dari semangat membantu. Jadi yang harus diubah perspektifnya dulu? Iya, perspektifnya. Jadi, kepada seluruh rakyat Indonesia, ketika membayar, Anda jangan berpikir, ini ngebebanin saya. Anda sehat itu dalam dulu udah sehat. Mau pakai. Kan gitu. Pertanyaannya, Anda mau mengiur. Kalau bisa jangan sampai dipakai. Oleh sebab itu, jangan dipakai. Karena itu Anda sehat. Tetapi, ada saudara kita yang mengopi tiap hari, gulanya banyak. Ya kan ada diabetes. Nah, tapi itulah, dia kondisi nggak sadar tentang gaya hidup, akhirnya mengakses. Ya sudahlah, kita beriuran yuk. Nah, jadi maksud saya, ini juga yang harus kita dorong ya, bahwa selain ada reward dan punishment juga, tapi perspektif gotong royong untuk membantu, itu yang kita kedepankan. Ya, sehingga orang tidak menganggap bahwa membayar iuran itu menjadi beban. Itu adalah semangat yang dicanangkan oleh Bung Karno di Pancasila itu. Nah, bagaimana kita berketuhanan, bagaimana kita berkemanusiaan, keadilan sosial sampai berdemokrasi dengan semangat mewujudkan keadilan sosial, kan gitu. Nah, artinya kita semangat gotong royong untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau saya sih perspektifnya begitu ya. Bicara soal kebijakan ini, tentu kita membayangkan ke depan akan seperti apa, nanti masyarakat juga akan melakukan iurannya ke depan, bagaimana juga hak kesehatan yang akan dimiliki, mengubah perspektif tadi dari beban, kemudian harus diubah jadi semangat gotong royong. Tadi Pak Edi sudah sempat menyinggung soal pendisiplinan ke depan ya, tapi ditahan Pak Edi, karena kita juga masih ingin tahu soal ke depan ini seperti apa sih efek yang akan dirasakan oleh masyarakat? Apakah setelah diputihkan tidak ada tunggakan lagi? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Karena Caimin bilang harus ada registrasi ulang juga, daftar ulang. Nah, ini yang perlu untuk diinformasikan ya. Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa.